Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Dosen Mawardi SSI MPD, semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Marsyani dengan NIM 2286206090 dari kelas B semester 1. Di sini saya akan menuntaskan tugas akhir mata kuliah Ilmu Pendidikan. Saya akan membawakan materi yang berjudul Pendidikan Nilai. Hakikat dan makna nilai. Pendidikan nilai dirumuskan dari dua pengertian dasar yang terkandung dalam istilah pendidikan dan istilah nilai. Ketika dua istilah itu disatukan, artinya keduanya menyatu dalam definisi pendidikan nilai. Apa itu pendidikan nilai? Pendidikan nilai merupakan usaha sadar yang terencana dalam proses pembelajaran yang membentuk etika, moral, dan budi pekerti. Peserta didik sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai keterampilan untuk diaplikasikan dalam dunia masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya ada pendidikan nilai menurut ahli. Pertama ada Darji Darmodiharjo, mengatakan bahwa nilai adalah kualitas atau keadaan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia baik lahir maupun batin. Terus kedua ada dari Wijaja, menilai berarti menimbang itu kegiatan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain sebagai standar untuk selanjutnya mengambil keputusan. Lalu ketiga ada dari Kolisin, nilai pada dasarnya disebut sebagai standar penentuan dalam menentukan sesuatu baik itu indah, berharga atau tidak. Selanjutnya ada tingkat nilai menurut Max Keller. Yang pertama ada nilai-nilai kenikmatan. Dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai keenakan yang menyebabkan orang senang atau tidak enak. Lalu kedua ada nilai hidup. Dalam tingkatan ini terdapat nilai yang penting bagi orang yang hidup, semisal kesehatan dan kesejahteraan umum. Lalu ketiga ada nilai kejiwaan. Dalam tingkat ini terdapat nilai kejiwaan yang sama sekali tidak tergantung pada keadaan jasmani maupun lingkungannya, misalnya keindahan. Terus selanjutnya ada nilai kerohanian. Dalam tingkat ini terdapat nilai dari Yang Maha Suci, yakni Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya proses dan pendekatan pendidikan nilai. Pendidikan nilai bukan sebagai subject matter, bukan sebagai satu mata pelajaran yang harus diberikan kepada siswa, tetapi sebagai suatu dimensi di lapangan pendidikan. Nilai dapat diintegrasikan dalam berbagai mata pelajaran, sehingga setiap mata pelajaran harus ada ruh pendidikan nilai. Selain memberikan pengetahuan, apa yang penting dalam pembelajaran? Ya, dalam setiap pembelajaran seharusnya bukan hanya memberikan pengetahuan demi pemenuhan ranah kognitif saja, tetapi yang penting adalah pemenuhan terhadap aspek afeksi berupa nilai yang sangat dibutuhkan dan berpengaruh terhadap penentuan perilaku dan kepribadian seseorang. Selanjutnya ada pendekatan nilai yang dilakukan oleh guru. Pertama ada pendekatan penanaman nilai. Penanaman nilai sesuatu pendekatan yang menekankan pada penanaman nilai-nilai sosial dalam diri siswa. Tujuannya yaitu pertama, diterimanya nilai-nilai sosial tertentu oleh siswa. Kedua, berubahnya nilai-nilai siswa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial yang diinginkan. Selanjutnya ada pendekatan perkembangan kognitif. Dalam pendekatan ini mampu mendorong siswa untuk berpikir aktif tentang masalah-masalah moral dalam membuat keputusan-keputusan moral. Tujuannya yaitu membantu siswa dalam membuat pertimbangan moral. Yang ketiga yaitu pendekatan analisis nilai. Menekankan kepada pengembangan kemampuan siswa untuk berpikir logis dengan menganalisis masalah yang berhubungan dengan nilai sosial yang bertujuan untuk membantu menggunakan kemampuan berpikir logis dalam menyelesaikan masalah sosial. Terus lalu ada pendekatan klarifikasi nilai. Usaha membantu siswa dalam menggapai perasaan dan perbuatannya sendiri untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai mereka sendiri.
yang tujuannya untuk menyadari dan mengidentifikasi nilai-nilai sendiri dan orang lain. Selanjutnya ada nilai pembelajaran berbuat. Usaha yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan perbuatan moral baik secara perorangan maupun secara bersama-sama dalam suatu kelompok. Lalu, menurut Mawardi Lubis, pembentukan nilai dikelompokkan menjadi 5 tahap, yaitu pertama ada receiving atau menyimak. Pada tahap ini, seseorang secara aktif dan sensitif menerima stimulus dan menghadapi fenomena-fenomena, sedia menerima secara aktif dan selektif dalam memilih fenomena. Lalu kedua ada tahap responding atau menanggapi. Pada tahap ini, seseorang sudah mulai bersedia dan menanggapi secara aktif stimulus dalam bentuk respon yang nyata. Yang ketiga ada tahap valuing atau memberi nilai. Kalau pada tahap pertama dan kedua lebih banyak masih bersifat aktivis fisik biologis dalam menerima dan menanggapi nilai, maka pada tahap ini seseorang sudah mampu menangkap stimulus itu atas dasar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan mulai mampu menyusun persepsi tentang objek. Yang keempat, ada tahap mengorganisasikan nilai atau organization, yaitu satu tahap yang lebih kompleks dari tahap ketiga di atas. Seseorang mulai mengatur sistem nilai yang ia terima dari luar untuk diorganisasikan, ditata dalam dirinya sehingga sistem nilai itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam dirinya. Terus yang kelima, yaitu tahap karakteristik nilai. Tahap karakteristik nilai yang ditandai dengan ketidakpuasan seseorang untuk mengorganisasi sistem nilai yang diyakini dalam hidupnya secara mapan, objek, dan konsisten sehingga tidak dapat dipisahkan lagi dengan dirinya. Selanjutnya ada pendidikan nilai di Indonesia. Pendidikan merupakan hak asasi setiap generasi. Pendidikan merupakan sebuah proses pembangunan kerangka berpikir manusia sejak ia berada di permukaan bumi. Undang-Undang Dasar Negeri ini telah mengamanatkan agar pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang harus diterima oleh warganya. Selanjutnya ada pendidikan nilai versus pendidikan pragmatis. Tujuan pendidikan Indonesia yang bercorak pragmatis merupakan hal yang baik. Penekanan di sektor ekonomi, terutama lewat industrialisasi, negara hendak meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh bangsa Indonesia. Namun, pendidikan menjadi produsen tenaga-tenaga keterampilan semata, tidak menghasilkan manusia yang terintegritas. Sistem pendidikan di Indonesia saat ini telah kehilangan makna dan nilai. Hal itu terjadi karena para perilaku pendidikan saat ini lebih mementingkan unsur skill, bukan knowledge. Jadi mereka hanya memberi pelajaran bagaimana berdagang dengan baik tanpa dibekali pengetahuan menghadapi orang-orang yang berdagang di luar pasar atau penduduk sekitar. Selanjutnya, mengapa sih pendidikan yang bercorak pragmatis itu malah memperparah keadaan? Karena pendidikan pragmatis itu menghasilkan manusia-manusia yang mungkin cerdas dan terampil, namun belum tentu berbudi baik. Ada segudang problem yang bisa dijadikan indikator mulai dari masalah sosial, politik, rasial, lingkungan hidup, ketakwaan, susila, rasa kebangsaan, dan banyak lagi. Masing-masing mengacu pada kesimpulan bahwa sumber daya manusia yang notabene dihasilkan oleh pendidikan pragmatis itu kurang dalam segi humaniora atau ilmu yang memajukan manusia sehingga mencapai kemanusiaan yang sesungguhnya. Jadi kesimpulan dari materi yang saya bawakan, pendidikan nilai adalah seluruh aktivitas sadar yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik terhadap semua aspek perkembangan kepribadian secara formal, informal, dan non-formal yang berjalan terus-menerus untuk mencapai kehidupan nilai yang tinggi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.